saat kalian sudah menikah pun kalian nggak boleh tinggal di rumah Umi, saya bilang gitu. Yeah. Kalian harus mandiri, bukan berarti ngusir, bukan. Tetapi untuk menghindari konflik mertua dan menantu. Sepakat kan sih gitu. Waktu awal Adiba memperkenalkan calonnya ini, apa sih di mata Umi tuh yang harus menjadi poin-poin yang paling penting sebagai calon imamnya Adiba nih, anak perempuan aku. Pertimbangannya apa, Tapi saat itu Allah pengen kasih saya kesempatan gitu. Kalau bukan Allah, saya mungkin udah mati semua sama anak-anak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Umi. Ibu Haja, sehat Ibu Haja. Alhamdulillah, Umi. Ketemu lagi, jangan bosan ya, Duduk, Saking kangennya kan di kemarin WA-an mulu. Iya, alhamdulillah. Umi, apa kabarnya, Umi? Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Kita sih alhamdulillahnya masih sering kontek-kontekan ya, Om ya. Masih aktif kita ya. Masih aktif di grup ya. Kita bikin apa lagi nih? Masya Allah, aku senang banget Umi ngajakin aku. Mudah-mudahan karena Umi ngajakin aku berkegiatan untuk membuat sebuah kebaikan untuk orang banyak. Aku berharap mudah-mudahan semakin banyak berkahnya. Amin. Dapat ridho Allah, karena kalau nggak Umi yang ngajak, aku nggak mungkin bisa terpilih menjadi panitia acara Hubabah kemarin lah, Masya Allah. Sebenarnya kan itu kan cara dakwahnya kita kemarin itu. Iya. Kan dakwah itu ngajak kan. Nah, dengan kita ajak teman-teman kan berarti udah dakwah juga. Iya, Masya Allah. Mudah-mudahan nanti kedepannya masih banyak ya event-event selanjutnya ya, Om. Oke. Pandangan Umi melihat Adiba yang nikah yang usianya sebenarnya dibilang muda sekali juga enggak ya. Terus tua juga atau kelamaan juga enggak gitu. Pandangan Umi begitu pertama kali ngedengar Adiba mau nikah tuh gimana sih rasanya, Om? Pasti orang tua seneng ya, karena kan berarti kan dia sudah siap secara mental, kan pasti dia siap dong gitu. Apalagi kalau Adiba umur 23. Kalau 23 kan dulu saya juga nikah 23. Jadi kayaknya pas deh gitu. Sama. Dan saya lihat ya kan kalau kita menikah itu kan kita ibadah yang sangat panjang ya. Nah, jadi kan berarti memang harus siap, bukan hanya dari finansial saja, tetapi bagaimana mentalnya Adiba tuh siap nggak di saat dia mungkin masih single, dia bisa kesana kemari. Begitu sekarang dia udah menikah, dia siap nggak diatur oleh suaminya? Ya udah, kamu di rumah aja, nggak usah kemana-mana, aku yang cari nafkah. Nah, itu kan mental yang seperti itu yang sebenarnya harus disiapkan. Dan ternyata dia siap. Gitu, dan ya sudah, bismillah gitu. Jadi awal mulanya tuh Umi memang nanya dulu ke Adiba untuk make sure bahwa kamu siap A, B, C, D, E, F, G. Betul. Terus memang yang diperlihatkan oleh Adiba itu adalah sebuah kesiapan gitu ya. Dan juga memang Umi udah ngasih gambaran ya bahwa di rumah tangga itu kamu harus ikut sama imam loh. Kamu harus siap misalnya ngikut kemanapun dia pergi, berkarir apa segala macam. Itu ada komunikasi seperti itu ya, Om ya? Karena memang satu sebenarnya kan dalam sunnah itu yang harus disegerakan kan menikah, menguburkan jenazah. Kenapa menikah? Karena takut semakin dekat jadi nantinya akhirnya zina kan gitu, menghindari itu, menghindari maksiat. Jadi makanya segera menikah. Dan saya selalu kasih warning bahwa kita nggak cukup hanya kita punya uang terus kita sanggup menikah, tapi calon suaminya ini siap nggak dia membimbing si istri ya, dan istrinya siap nggak untuk dibimbing. Bahkan nanti saat kalian sudah menikah pun kalian nggak boleh tinggal di rumah Umi, saya bilang gitu. Kalian harus mandiri, bukan berarti ngusir, bukan. Tetapi untuk menghindari konflik mertua dan menantu. Sepakat kan sih gitu. Aku ambil waktunya sebentar ya. Ngerasa nggak sih kalau setiap minggu atau mungkin setiap bulan kebutuhan kita itu semakin naik? Pengen punya penghasilan tambahan, mau punya bisnis yang bisa dijalani dari rumah? Aku ada solusinya. Ala Nabi Family.
Gabung kemitraan ala Nabi sekarang juga karena banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan, keberkahan yang melimpah, juga didampingi oleh mentor expert yang pastinya kalau gabung di ala Nabi akan berlimpah cuannya. Jadi kayak misalkan Abizar anak laki-laki, kan biasa anak laki-laki itu cinta banget sama ibunya, sayang banget. Nah itu apalagi gitu. Jadi untuk menghindari konflik dengan mertua dan menantu, kecemburuan antara menantu dan mertua, gitu ya. Nah menghindari itu udah mendingan keluar. Ya. Jadi kalau kangen bisa dateng, itu lebih enak gitu kan. Gitu. Masya Allah, ini sih sepakat aku part ini karena kebanyakan anak-anak yang muda terus menikah, mereka mengatasnamakan bahwa kita belum punya rumah pribadi, akhirnya nebeng sama orang tua, konflik dimulai dan akhirnya mereka nggak dewasa ya dalam pernikahannya. Jadi walaupun ngontrak nggak apa-apa, ngekos go ahead gitu ya Om. Setuju sih aku. Itu yang saya tekankan ke mereka. Oke. Terus pertimbangan Umi nih sebagai seorang mertua nantinya, waktu awal Adiba memperkenalkan calonnya ini, apa sih di mata Umi tuh yang harus menjadi poin-poin yang paling penting sebagai calon imamnya Adiba nih, anak perempuan aku? Pertimbangannya apa pasti yang dicari kan kita sesuai dengan apa yang Rasulullah pernah ajarkan, bahwa kalau kita ada anak perempuan kita, ada yang mendekati, ada yang melamar, maka yang pertama dilihat adalah agama dan akhlaknya. Agama dan akhlak itu number one. Itu yang paling utama itu deh. Karena kalau dia dengan Allah aja taat, dia dengan Allah aja takut, pasti dia akan memuliakan hamba Allah gitu. Urusan materi mah ya Allah, nikah kan pasti akan memperluas rezeki kan gitu. Jadi itu urusan belakangan. Yang terpenting bagaimana agama dan akhlak. Itu yang paling utama. Nomor satu ya ya. Begitupun untuk Abizar nanti ya, calon istrinya juga nomor satu adalah akhlak. Bahkan sebenarnya Abizar pernah nanya ke saya, apakah harus berjilbab? Nah, akhirnya saya begini, semuanya proses. Ya, semua proses. Dulu Umi juga sewaktu nikah sama Abi kamu belum pakai jilbab. Tetapi proses. Cuma ya prosesnya jangan lama-lama. Kenapa? Karena di saat kamu sudah menjadi suami, ya kan? Istilahnya kamu membeli istri kamu. Dan zohir batin istri kamu tanggung jawab. Dan seorang perempuan, apalagi istri, jika dia terlihat saja auratnya, maka dia mampu membawa 4 laki-laki ke dalam neraka. Bilang gitu. 1 suaminya, 2 ayahnya, 3 pamannya, 4 anak laki-lakinya. Diborong semua. Maka Umi nggak mau, kamu berat di akhiratnya. Jadi kamu harus bisa meyakinkan, bisa menasihati istri, proses nggak apa-apa, tapi pelan-pelan gitu. Tapi ya jangan lama-lama prosesnya gitu. Om, agak aku potong sedikit nih bagian part ini ya Om. Aku sempat melihat nasihat bahwa ketika ada seorang anak perempuan yang belum berhijab, maka bapaknya itu bisa dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat gitu ya Om ya. Tapi ada juga pendapat yang saat nanti dia sudah akhir balik ya. Udah akhir balik. Tapi ada juga nih Om pendapat yang aku tonton gitu ya Om, bahwa tidak ada satu orang manusia pun yang bisa menanggung dosa orang lain. Nah ini tuh penjelasan lebih konkretnya gimana sih Om? Misalnya apakah kita orang tua harus memaksakan mereka ketika akhir balik untuk menutup aurat, memaksakan dalam tanda kutip ya, atau seperti apa? Karena daripada kita keseret-seret yang tadi Umi bilang, dia bisa ajak sampai 4 orang itu gitu loh. Sebenarnya kan gini, bahkan untuk globalnya Allah itu sudah mewarningkan di surat At-Tahrim ayat 6 kan, untuk kita selamat di dunia di akhirat itu jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Kan gitu. Nah kembali lagi untuk urusan hijab, bagaimana wanita ini sangat dimuliakan oleh Rasulullah. Dulu di zaman jahiliyah, bagaimana wanita itu kan sangat dihinakan ya, dilecehkan, diganggu, para budak diganggu. Nah begitu salah satu istri Rasulullah mendatangi Rasulullah menceritakan tentang hal ini, bahwa dia terlihat auratnya oleh Sayyidina Umar, maka Rasul langsung meminta kepada Allah diturunkan satu ayat, yang ayat ini ia bisa memuliakan perempuan. Dan ternyata ayat ini
ayat kemuliaan buat perempuan. Wanita itu bisa menjadi anugerah, bisa menjadi fitnah. Benar. Bisa menjadi anugerah saat dia menjalankan perintah Allah yang di surat Al-Ahzab ayat 59 yang diturunkan oleh Allah, yang diminta oleh Nabi. Maka saat turun ayat ini, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak perempuanmu, istri orang mukmin, anak perempuan mukmin, mukminah, untuk mereka menjulurkan kain ke seluruh tubuh mereka. Di perintah ini ada dua hal. Satu, untuk identitas kita supaya dia tidak diganggu. Ya, yang kedua supaya mudah dikenali. Kita kebayang nggak seandainya tidak ada ayat ini turun, ya, di saat kumpul perempuan muslim dan perempuan non muslim, kita nggak akan bisa ngebedain mana perempuan muslim, mana perempuan non muslim, karena terbuka auratnya semua. Tetapi ini menjadi identitas kita, sebuah kemuliaan. Dan makanya wanita menjadi anugerah karena dia menjalankan perintah Allah yang satu ini, karena Allah sudah muliakan. Dan perempuan menjadi fitnah itu tadi, ya dia mampu menyeret laki-laki yang bertanggung jawab, kan gitu. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Jadi bisa jadi bumerang, karena ayat ini, karena kita dengan sengaja melalaikan perintahnya Allah, akhirnya kita bisa bukannya nyalahin orang, tapi bisa menyebabkan orang yang bertanggung jawab atas kita itu jadi ikutan kena imbasnya gitu ya, ya. Oke, lanjut lagi, kita balik lagi ke masalah anak-anak nih, Umi kan sudah melewati kehidupan yang Masya Allah, aku ngikutin dari zaman Umi dulu masih di Pondok Pinang ya, Enggak, di Rempoa. Aku datang waktu almarhum Uci meninggal. Itu pertama kali aku kenal Umi. Aku wawancara waktu itu jadi host, karena aku sempat lihat. Aku bawain waktu itu, ditugasin. Sebentar ya, belum bisa wawancara Uminya, soalnya Uminya kayaknya lagi pingsan. Aku masih ingat banget. Umi inget ya momen itu ya. Aku sampai ditugasin waktu itu kan untuk kalau bisa langsung ya wawancara Umi. Waduh, aku lagi ngelihat Umi itu lagi, Masya Allah, subhanallah, Umi yang wah, itu benar-benar situasinya hektik banget, orang berjuta-juta manusia, ribuan manusia ngumpul. Terus aku dapat spot yang bisa ngelihat langsung Umi. Umi waktu itu lagi pingsan, yang udah kayak nggak sadarin diri gitu ya, Dan sekarang aku ngelihat sosok Umi yang kayak begini tuh kayak Masya Allah. Ini perempuan Masya Allah banget. Masya Allah. Nah, ini kan pasti Umi nggak mudah ya bisa ngelewatin kehilangan almarhum Uje, kehilangan seseorang yang Umi sayangin. Umi selalu berbagi di setiap kesempatan. Umi selalu berbagi betapa Umi mengakui Umi pernah salah untuk melekatkan atau memiliki segala hal yang ada di dunia ini secara berlebihan, sampai akhirnya Allah berikan pelajaran yang sangat berharga untuk Umi. Gimana sih mungkin bisa di-share di sini? Apa hikmah yang Umi petik dari sekian banyak perjalanan hidupnya Umi? Iya, ternyata semuanya bawa hikmah ya. Kadang kita tuh manusia itu suka bertanya dulu. Saya lah dulu saat diuji seperti ini nanya dulu, kenapa sih ya Allah, kenapa saya sih, kan gitu ya. Kayak nggak terima gitu. Padahal kata Allah, why not? Kenapa enggak gitu? Semua milik Allah. Bahkan ada pertanyaan Allah kepada hambanya di surat Al-Ankabut ayat 2. Bagaimana di situ Allah bertanya kepada hambanya, apakah kamu mengaku beriman? Terus kalau beriman itu kamu dibiarkan begitu saja, tidak diuji? Itu pertanyaan dari Allah untuk kita. Padahal saat kita diciptakan oleh Allah di dunia ini tujuannya kan buat ibadah. Nah, dalam perjalanan itu pasti ada ujiannya. Kalau kamu mengaku beriman, ya nggak akan dibiarkan begitu saja. Allah akan melihat imanmu dengan apa? Dikasih ujian. Ya kan? Jadi di surat Al-Ankabut ayat 2 itu sebuah pertanyaan dari Allah untuk hambanya. Kan gitu, untuk melihat keimanan seseorang, maka dikasih kado yang indah, tapi kadang manusianya itu merasa itu bukan kado yang indah, kan gitu ya. Sebuah ketetapan yang datang dari Allah, kalau yang datang dari Allah pasti kan itu sudah terbaik buat kita, walaupun kok gini-gini banget sih ya Allah gitu kan, tetapi ya itu terbaik buat kamu. Nah, karena mungkin ya memang dulu saat saya bertemu sama almarhum, kan juga almarhum belum jadi ustadz dong.
Iya, Ya pertama kan? kali ketemu ya. Ya, jadi kan kita memang mengawalinya sama-sama nih dari Iya, nol. iya, iya, Kita iya. sama-sama jahiliyah lah maksudnya, terus kita berhijrah sampai akhirnya Allah angkat derajat, Allah kasih harta, Allah kasih tahta, kan gitu ya. Nah, akhirnya dari situ merasa kok dari mulai kita menemani barang-barang dari nol sampai akhirnya diangkat derajat sama Allah, merasa sifat memilikinya tuh luar biasa. Iya, Saya khususnya. manusiawi ya, Ya. Om, sebenarnya Betul. ya. Om. Oh, saya nggak mau kehilangan nih, gitu. Kan gitu ya. Merasa memiliki. Sampai akhirnya, ya kadang kita punya rasa ketakutan sendiri yang berlebihan. Ya sampai akhirnya Allah, padahal Allah sudah ingetin. Di surat At-Taubah ayat 24, Allah sudah katakan di situ, jikalau bapakmu, istrimu, anakmu, ini berhubungan dengan makhluk ya, ya, dan tempat tinggalmu yang engkau berdiam di dalamnya, harta kekayaanmu, perniagaanmu yang kau takut kerugian lebih kalian cintai ketimbang Allah dan Rasulnya, ya, maka tunggu peringatan dari Allah. Allah tuh pasti akan memberikan peringatannya. Dan saat itu mungkin, ya ini peringatannya dari Allah. Saat saya sudah mulai akhirnya, oh ini katanya milik kamu, kata Allah, kan cemburu ya, bentuk sebuah rasa cemburunya Allah. Kamu terlalu berlebihan dengan makhluk gitu ya, yang akhirnya melalaikan gitu, hatinya nggak selamat, jadi suuzon terus gitu ya. Ya sudah dikasih ujian, Allah punya hak buat ngambil, walaupun mengambilnya ya dengan caranya Allah, yang kadang kita kok seperti ini sih Allah, kan gitu, pengennya tuh yang ntar dulu deh, kan gitu ya. Ya itu udah haknya Allah. Allah kasih ujian. Setelah itu baru mulai tersadar, tambah lagi kasih ujian lagi, mulai tambah lagi kado lagi, ya, kado ya. Lagi. Kadonya tuh. Kadonya benar-benar hilang semua. Semuanya tidak tersisa, Om. Waktu rumah kebakaran itu nggak ada sisa. Sama sekali. Uang, baju. Satu potong pun. Jadi keluar dari rumah itu hanya bawa diri. Pakai body ini aja. Tetapi apa ya? Di situ saya bersyukur justru. Di situ peringatan Allah. Di surat Al-Baqarah 155 itu, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarati wa basyirish sabirin. Dan pasti aku mengujimu dengan ketakutan. Kehilangan makhluk takut saya, kehilangan ujian, ya Allah. Bayangin, saya bukan orang yang dibolehin untuk ngambil job apa segala macam, semua harus di rumah, udah difasilitasi, kan gitu. Jadi ya tugas saya udah nganterin anak sekolah, benar-benar ibu rumah tangga 24 jam sama anak-anak gitu. Jadi begitu meninggal bingung sendiri, harus dapat pekerjaan apa, harus ngapain, dapat duit dari mana, kan gitu. Sampai akhirnya yang diuji ketakutan, kelaparan, kehilangan harta benda, buah-buahan jiwa. Ya itu pas kebakaran itu, semua yang ada di surat Al-Baqarah itu, saya merasa ini ya, ini tegurannya. Tapi di situ saya apa ya, bersyukurnya begini, ya Allah, ini kalau bukan Allah yang nyelamatin, saya udah mati sama anak-anak saya. Tengah malam ya, Om ya, lagi waktu tidur ya. Ya, saat itu kira-kira 1:30 lah. Dan saya memang paginya itu saya ada syuting video klip. Saya bikin satu lagu, satu single, syutingnya di tempat rumahnya Mbak Ineke. Saat itu kru sudah siap besok paginya, ya kan. Dan pagi saya harus syuting, terus saya udah ambil uang gitu di tabungan buat bayar kru segala macam gitu. Itu ada di satu tas. Yang akhirnya terbangun itu karena pasang alarm. Dan kebangun pas situasi kamar itu udah kok saya kayak dipanggang ya. Karena AC nyala tapi panasnya luar biasa. Saya kebangun dan kebetulan hari itu saya tidurnya sendiri. Biasanya sama Bilal, waktu masih kecil kan. Bilal biasanya tidur sama saya. Tiba-tiba tidur sendiri, saya lihat kok saya terbangun kok di pintu kayak ada asap-asap masuk. Ini asap apa gitu ya, masuk ke kamar, pintu sela-sela pintu. Akhirnya saya coba buka kamar, itu di tengah tuh kamar anak-anak udah terkepung api semuanya, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya saya nggak bisa keluar di situ, mau nggak mau saya di kamar itu ada balkon teras di kamar itu ya, kita buka pintu yang keluar, saya ngelongok, ternyata api dari bawah itu udah banyak banget. Dan saya teriak-teriak di situ 1:30 malam, siapa yang mau denger? Rumah komplek yang gede-gede, ya jaraknya dari sini ke situ gitu kan, nggak ada yang denger. Sampai akhirnya saya teriak. Ya saya merembet ke kamar anak-anak, itu udah mati, lampu udah mati semua.
Di situ saya merasa Allah itu dekat sekali. Justru ngerasa deket Terkepung api yang panasnya luar biasa Mbak Mesya. Aku aja nggak ngebayangin hampir sebulan aku trauma. Dengar pemadam kebakaran aku tutup kuping. Dengar berita orang kebakaran aku teriak. Gak sanggup berada di tengah api yang udah kayak berada di neraka, gelap, asap tebal. Anak-anak terkepung semuanya. Kalau bukan Allah siapa? Gak ada yang nyelamatin, gak ada yang teriak-teriak, gak ada yang denger. Di situ kayak apa ya? Kayak ditampar sama Allah suruh bangun. Ini loh, selama ini kamu nanya kenapa aku? Bertanya bahwa kok Allah kayaknya gak adil. Ini bentuk sebuah keadilannya Allah dengan cara yang beda. Kan gitu. Di situ yang, ya Allah terima kasih, Allah tuh deket banget. Kayak, ya menurut saya mustahil banget untuk selamat di kebakaran itu sama anak-anak saya. Saat itu saya ngebayangin saya mustahil banget untuk saya selamat di situ. Gak ada siapa-siapa. Yang akhirnya Allah mempunyai cara yang lebih mustahil lagi dari apa yang menurut kita mustahil kita selamat. Ternyata Allah masih kasih kesempatan itu. Saya bisa merembet-merembet dengan keadaan saya nggak pakai alas kaki, panas luar biasa. Saya selamatin anak-anak ke kamarnya anak-anak satu-satu. Ayo keluar. Dan itu masih kecil-kecil semuanya. Ya, ayo bangun gitu. Abizar yang pertama kali keluar. Terus udah langsung ke kamar Umi karena kamar saya yang belum terbakar, baru panasnya aja. Karena dibakarnya kan dari ruang tamu atasnya kamar saya. Jadi kayak disangrai gitu, gimana sih? Kalau kamar anak-anak udah habis tuh. Akhirnya anak-anak merembet kejatuhan api gitu ya. Udah ke kamar Umi, ke balkon, ke teras gitu. Sampai akhirnya saya, Abidjar, semua anak-anak, akhirnya udah kita loncat aja, bismillah gitu. Begitu kita mau loncat, Abidjar bilang, Mi, Bilal masih di kamar. Aduh, ya Allah. Wah, itu jantung udah mau lepas. Kayak diingetin, ya Allah makasih banget gitu. Kayak masih ada yang tersisa gitu. Dan ternyata akhirnya kita selamatin Bilal. Yang saat itu masih belum ada yang nolong tuh Om. Belum ada. Jadi berjuang sekeluarga. Belum ada. Terus akhirnya kita keluar semuanya, akhirnya kita loncat, selesai. Begitu itu baru tuh orang-orang baru pada datang. Loncat gitu ke bawah dari lantai 2. Jadi dari lantai kamar saya itu masih ada kanopi. Oh, jadi kita ke kanopi dulu, dari kanopi baru loncat gitu. Aduh, ya Allah. Tapi kan lumayan juga itu ya. Dan itu udah di situ baru saya, ya Allah terima kasih banyak. Umi bilang makasih ya Om. Maksudnya terima kasihnya kalau bukan Allah siapa nyelamatin saya? Ini kan caranya Allah. Kayak digiring gitu loh. Kayak disuruh bangun. Coba kalau saya nggak dibangunin sama Allah, bukan alarm yang ngebangunin saya. Tapi saat itu Allah pengen kasih saya kesempatan gitu. Kalau bukan Allah, saya mungkin udah mati semua sama anak-anak saya. Tapi itu cara Allah. Sampai saya bilang, ya Allah terima kasih banyak. Saya sudah diselamatin sama anak-anak saya gitu. Oh mungkin ini ya teguran saya lalai, ngejar dunia gitu ya, hingga ya sholatnya hanya begitu aja. Biasanya kan kalau kita orang sibuk gitu kan, sholat kan kalau dikejar waktu itu kan cepet-cepet ya. Nah akhirnya kita ya sudah muhasabah sendiri gitu. Tapi bersyukurnya begitu pemadam kebakaran datang itu subuh ya, sudah mau azan subuh. Terus orang-orang sudah pada mulai bangun, pada nyiram-nyiramin api gitu ya. Dan itu angus. Ada pemandangan yang luar biasa yang saya lihat saat itu. Yang mungkin kalau pemandangan dengan mata kasat saya itu habis semua barang-barang kan gitu. Bahkan uang yang saya ambil cash buat bayar kru itu pun habis kan gitu. Tapi pemandangan di situ yang seperti Allah tuh memberikan isyarat, hartamu tuh ini loh. Anak-anak. Saat itu saya melihat Abizar ini waktu itu umurnya mungkin masih SMP dia. Bukan, dia SD kelas 6. Kelas 6 SD mau lulus mau masuk SMP saat itu. Abizar kelas 6 SD, dia pakai kaos putih yang ya kebakar sininya ya, terus tangannya yang melepuh, mukanya yang celemotan kena itu, pakai celana pendek. Dia itu begitu azan subuh, dia ngeberhentiin orang-orang yang di situ, laki-laki yang pada nyiremin, karena kan memang udah tinggal dibersihin aja gitu.
Om udah om biarin aja, udah kebakar ini, bentar lagi mobil kebakarannya datang kok, kita sholat subuh dulu. Itu di situ saya pemandangan, ya Allah, dia ngajakin orang-orang buat sholat subuh. Akhirnya dia sholat subuh di pojokan. Itu buat saya, ya Allah terima kasih banyak. Harta dunia mungkin bisa dicari ya, dan itu juga bukan milik kita. Tapi ternyata selama kita menjadi orang tua tuh kadang lupa bahwa kita punya harta yang sesungguhnya, harta yang luar biasa yang kelak bisa nyelamatin kita, membawa kita ke surga atau neraka. Itu anak-anak kita, bukan harta yang kita cari. Itu nggak kita bawa mati, cuma jadi warisan aja gitu. Dan itu jadi ya buat orang tua lebih peka lah terhadap anak-anak kalian gitu. Jangan sampai anak kalian itu untuk susah ada benteng untuk bercerita sama orang tuanya, karena orang tua tidak menjadi sahabat buat dia gitu. Karena yang dibutuhkan guru yang sesungguhnya itu kan yang di rumah, bukan yang di sekolah mereka. Orang tua menjadi guru dan orang tua gitu. Pelajarannya mahal banget ya, Banget, iya. Gitu. Kita kadang-kadang dikasih pelajaran beda-beda, tapi Umi aku ngerasa pelajarannya Masya Allah banget. Harus ngelewatin hal yang segitu hebatnya sampai akhirnya pandangan Umi terhadap apapun yang ada di dunia ini akan berbeda dengan orang-orang yang ngelihat. Buat kita orang awam mungkin ngelihat Umi, Masya Allah, kenapa ya cobaan, padahal Umi seorang istri dari dai terkenal, kok ujiannya berat banget ya. Kita yang jarang sholat, yang imannya sedikit, belum tentu sanggup ngelewatin itu semua gitu ya. Maksudnya ternyata pelajarannya justru itu Umi ngelihat sebuah nikmat bahwa ya Allah anak-anakku selamat. Ya Itu Allah, sebuah nikmat buat saya. Harta yang nggak akan bisa ditukar dengan mau rumah sebesar apapun gitu ya Masya Allah. Allah masih kasih kesempatan. Ya, sesungguhnya Allah kasih kesempatan buat hambanya. Dan itu mahal nih. Dan itu kesempatan yang mahal sekali. Maksudnya dengan kesempatan itu kadang kita ini nggak sadar bahwa itu bentuk cintanya Allah. Tapi kadang kita yang, aduh saya udah kehilangan nih. Ya. Kehilangan harta, tapi kita nggak akan kehilangan Allah karena Allah yang maha kaya gitu. Walaupun ketakutan itu ada. Pertanyaan dari anak-anak tuh ada, Umi nanti kita tinggal di mana? Nah itu dia Pasti kan anak-anak kecil kan nanyanya polos-polos aja pasti kan. Umi nanti kita tinggal di mana? Tapi ternyata dengan semua kejadian saya melihat anak-anak, bukan saya yang kuat, tapi justru saya melihat ada sosok yang kuat dari anak-anak saya. Saya belajar kuat karena melihat anak saya kuat. Dulu mereka sewaktu masih ada almarhum tuh orangnya royal. Maksudnya sama anak-anak, anak minta ini, hayu, anak minta ini dibelikan gitu. Karena ya dia punya prinsip, ya udah selama masih di dunia udah nikmatin aja. Walaupun mungkin akhirnya begitu kita tahu, oh ternyata takut ini yang ditakutin. Kalau seandainya keadaan itu berubah, terus anak kita sudah terbiasa dengan kehidupan itu, kan itu yang membahayakan. Tapi ternyata dengan keadaan yang berubah sama sekali, anak-anak saya di usia mereka yang masih kecil-kecil, mereka menghadapi ujian yang luar biasa. Di umur mereka melihat sendiri keadaan ayahnya meninggal. Gak lama kakek tercintanya ayah saya yang deket banget dengan cucu-cucunya itu, anak-anak saya itu deket banget dengan kakek saya. Bahkan saat meninggal saja mereka yang menguatkan saya. Anak-anak saya nguatin, sabar ya Umi, sabar ya. Bahkan mereka tidur di samping jenazah ayah saya, saking deketnya. Mereka ngelihat saya mentalkinkan, karena ayah saya saat mau meninggal nungguin saya dulu sama anak-anak saya datang ke Semarang. Dan jadi anak-anak saya melihat proses sakaratul maut itu, melihat gitu. Terus belum lagi kebakaran, mereka terkepung di api. Jadi saya berpikir mereka itu justru akhirnya menjadi kuat gitu. Di usianya mereka justru mereka melihat sendiri ujian itu seperti apa. Yang akhirnya ya hati mereka kuat. Bayangin anak-anak usia mereka yang ya kayak Bilal deh. Bilal itu masih 4 tahun ya. Bilal waktu ditinggal almarhum ya 3,5 tahun mau 4 tahun. Anak segitu masih seneng-senengnya main, beli mainan segala macam. Tapi begitu suatu hari saya ajak ke mall, ya, dia cuma dengan satu kalimat dia bilang, Umi aku boleh nggak lihat-lihat mainan? Lihat doang kok, nggak beli.
Masya Allah. Itu yang bikin hati itu terenyuh gitu. Akhirnya flashback lagi, ya Allah, nah kamu dulu ada abi kamu tuh apa-apa dibeliin gitu. Jadi anak-anak saya saat mau beli sepatu, mau beli apa, pasti ada pertanyaan, Umi punya uang nggak? Aku boleh nggak beli sepatu? Kalau nggak punya nggak usah. Begitu pengertiannya ya ya. Tahu dan paham karena ya sepatu mereka banyak gitu. Dan mereka melihat semuanya habis gitu. Sampai akhirnya itu ada pelajaran berharga yang saya sampaikan, nak, apa yang kamu beli harus dilihat ya, itu sebuah kebutuhan atau hanya kemauan. Kalau hanya kemauan, kamu masih punya sepatu yang bagus, pakai dulu aja. Kita dulu pernah punya barang-barang semuanya ada, apa yang kita nggak punya. Tapi lihat semuanya habis. Itu udah caranya Allah ya, buat untuk mengurangi hisapnya kita. Jangan sampai nanti kita kayak gitu lagi. Akhirnya anak saya ya lebih banyak mikirnya gitu. Akhirnya apa yang harus diprioritaskan, apa yang harus didahulukan, seperti itu. Bahkan makanan saja ada di meja makan. Kalau misalkan saya pulang ceramah, dia pasti nanya, ini Umi punya siapa, boleh dimakan nggak? Padahal yang di rumah ya udah itu yang halal kan punya kita. Tapi mereka terbentuk dengan sendirinya. Walaupun ada pertanyaan dari anak saya, kayaknya Allah itu nggak sayang ya sama kita. Abizar saat itu pernah bertanya sama pernah saya. Ngomong kayak gitu. Kenapa ada statement kayaknya itu Allah dari tuh nggak sayang ya gitu. Dan saya sempat peluk dia saat dia wisuda SMP ya. Waktu itu dia SMP, dia lulus, terus dia nyanyi saat itu. Dia ditugasin nyanyi dan dia saat itu nyanyi lagu tentang ayah. Dan begitu nyanyi di bait pertama kedua dia nggak sanggup, dia nangis-nangisnya. Dan saat itu saya langsung lari ke panggung, saya peluk dia, gitu kan. Terus begitu saya peluk, dia saat itu dia membisikin, kayaknya Allah nggak sayang ya sama kita. Ya udah akhirnya saya kuatin gitu ya. Itu bentuk sayangnya Allah, gitu. Allah sangat sayang sama kalian. Ibarat ujian itu membentuk kamu menjadi anak yang kuat. Umi yakin kamu kuat, gitu, karena ujian seperti 3 benda, wortel, telur, sama kopi. 3 benda ini semuanya butuh mengalami proses juga. Telur yang tadinya kuat, kamu banting telur itu akan pecah. Terus kamu mau menjadi yang tadinya kamu kuat, kamu akan jadi lemah lagi. Apakah kamu mau jadi seperti telur? Terus wortel itu keras. Tapi begitu direbus, mengalami ujian, dia jadi lembek. Apa kamu mau jadi wortel? Lalu ada biji kopi. Biji kopi itu belum jadi kopi aja bijinya manfaat. Buat netralisir penciuman. Ya. Orang yang nggak suka kopi, nyium wanginya kopi aja seneng. Diproses lagi, itu biji harus ditumbuk dulu. Ya, ditumbuk, dihancurin, lalu dimasukkan ke air. Dimasak sampai meluap-luap, semakin meluap semakin wangi. Kamu mau jadi apa dari 3 benda ini yang kamu pilih? Jadi biji kopi. Mau seperti apapun ujiannya, itu bentuk sayangnya Allah. Umi yakin kalian akan jadi orang yang bermanfaat, yang kuat. Dengan caranya Allah. Jangan caranya kita, karena kuatnya kita itu masih ada hawa nafsu. Tapi kalau Allah yang memberikan kekuatan itu, kamu bisa dengan cara apapun, kamu bisa menjalani itu. Dari situ dia paham. Walaupun setiap tahun kan kita pindah-pindah terus Mbak Mesya. Karena kita nggak punya rumah ya. Dan saat itu ya saya yakin banget, ya Allah terserah engkau deh setelah ini. Begitu kebakaran saya bilang begitu. Habis mau minta apa lagi? Orang udah habis. Saya cuma punya Allah, ya Allah terserah engkau. Saya mau gimana lagi sama anak-anak, terserah engkau. Dan ternyata begitu orang mungkin dengar kebakaran, saya nggak ada yang kenal dengan orang-orang tersebut yang nelponin ke manajer saya, meminjamkan rumahnya, silakan rumahnya dipakai. Saya nggak kenal, cuma ya itu caranya Allah kan, ya. Jadi kamu nggak perlu takut, lah tahzan, jangan sedih gitu kan. Kita masih punya Allah. Ya sudah, akhirnya tinggal di sana 1 tahun, pindah lagi, ada yang minjemin lagi. Jadi hampir berapa tahun 2013 kebakaran, 14, 15, 16, 17, 18. Selama 5 tahun 9 kali saya pindah rumah. Sekolah anak-anak juga mau nggak mau pindah dong? Enggak, kalau sekolah anak-anak tetap di situ. Oh, berarti masih di daerah ya, cari kontrak-kontrakan di situ, pindah lagi. Karena kan kita kadang kalau udah ngontrak,
mau ngelanjutin kontrak lagi kadang naik lagi harganya, Iya. akhirnya kita cari tempat lain lagi. Jadi seperti itu aja tuh. Jadi kalau setiap tahun tuh ada pertanyaan dari anak-anak, Umi habis ini kita tinggal di mana lagi? Itu maknyes gitu, nikmatin aja udah. Gitu lah. Di situ Uje merasa yang dia kan dulu qori ya, jadi akhirnya dia memberanikan sholat di masjid dan jadi imam, disuruh jadi imam karena suaranya bagus, sama Pak Kiai di situ disuruh jadi imam. Begitu jadi imam, banyak yang ninggalin, gak ada jamaahnya. Kok gitu? Kan Ya, suaranya enak. Ya karena bilang ngapain tukang mabok jadi imam.